Selamat datang di podcast Orang Kita. Pro kontra pembentukan Provinsi Kepulauan Flores terus berlanjut. Setelah 4 episode kami kupas tuntas melalui podcast Orang Kita, pembicaraan mengenai pro dan kontra pembentukan Provinsi Flores mengemuka menjadi trending topik di percakapan orang Lobamora. Grup WhatsApp, TikTok, YouTube, Twitter menjadi topik pembahasan yang dipakai berkaitan dengan Provinsi Flores. Narasumber yang kami ketengahkan di episode pertama, Bapak Peter Sambut. Episode kedua, Bapak Marlin Bato. Episode selanjutnya menghadirkan keduanya. Lalu episode keempat yang sangat keras disampaikan oleh Clement Ame, sang lawyer, yang mengatakan bahwa BP2KF sebagai badan persiapan pembentukan Provinsi Kepulauan Flores adalah ilegal dan sebaiknya dibubarkan. Sejatinya memang kami harus mengundang Adrianus Jehamat atau Pak Adam sebagai ketua BPKF untuk hadir ke podcast ini, mengcounter tanggapannya mengenai pernyataan keras Clement Ame berkaitan dengan ilegalnya status BP2KF. Kami sudah 3 kali menyampaikan undangan resmi kepada Bapak Adam Jehamat, namun beliau masih berhalangan. Mungkin pada episode selanjutnya beliau berkenan hadir. Kami pada episode ini menyampaikan bahwa pro dan kontra memang harus dibicarakan, harus menjadi dialektika kita bersama. Tidak hanya menjadi pembicaraan para elit, para pejabat, para tokoh, para aktivis, tapi sejatinya menjadi pembicaraan publik. Pembicaraan kita masyarakat Lobamora tercinta itu tercermin pada komentar-komentar di TikTok maupun YouTube maupun di WhatsApp group. Di TikTok, podcast Orang Kita yang saat ini 1000-an subscriber, pada satu postingan berkaitan dengan apakah Mbai layak menjadi ibu kota Provinsi Flores, setidaknya postingan tersebut mendapatkan tanggapan yang luar biasa dari jagat Lobamora. 67.000 views sampai hari ini, bahkan bisa lebih. 400-an komentar yang ditulis oleh para netizen kita di TikTok. Apa saja komentarnya sangat beragam. Setiap netizen dengan kebanggaannya masing-masing, dengan kritisnya masing-masing, menyampaikan kota yang menjadi preferensinya, pilihannya. Ada orang yang menjagokan Mbai, menjagokan Maumere, menjagokan Ende, menjagokan Labuan Bajo. Bahkan kadang-kadang ada 1-2 suara yang menjagokan kota-kota lainnya, Larantuka, Borong, Ruteng, itu antara lain. Bahkan teman-teman sekalian, salah satu narasumber mengatakan bahwa target dari BP2KF 2028 Provinsi Kepulauan Flores harus definitif. Tentu saja untuk menuju ke 2028 tinggal 5 tahun lagi. Salah satu syarat terbentuknya Provinsi Flores adalah wajib menetapkan ibu kota provinsinya. Mari kita analisis bersama 4 kota yang menjadi calon atau yang dijagokan menjadi ibu kota Provinsi Flores. Kita mulai dari kota Maumere. Maumere adalah ibu kota dari Kabupaten Sika. Kota tersebut dinilai sangat layak untuk menjadi ibu kota Provinsi Flores. Kenapa? Karena infrastrukturnya dinilai cukup lengkap. Bandaranya besar, Bandara Franseda di Maumere. Kemudian sumber daya manusianya dinilai sudah cukup memadai. Ada beberapa kampus di sana,
Ada Sekolah Tinggi FK Ledelero yang sudah berubah nama menjadi Institut Kreatif Filsafat dan Teologi Ledelero. Ada sebuah kampus juga, Universitas Nusa Nipa atau Unipa, yang sedang dalam proses menjadi universitas negeri di provinsi atau di Pulau Flores. Kemudian Maumere pun dijagokan karena dinilai lahannya cukup luas, masih cukup space untuk dibangun kantor-kantor pemerintahan provinsi Kepulauan Flores. Maumere diusulkan juga menjadi calon ibu kota provinsi Flores juga karena Maumere atau Sika melahirkan seorang tokoh nasional bernama Bapak Franseda. Beliau beberapa kali menjadi menteri di era Soekarno maupun era kepemimpinan Bapak Soeharto. Beliau pernah menjadi Menteri Keuangan, Menteri Perkebunan, Menteri Kehutanan pada waktu yang lalu. Pada eranya, Franseda menjadi tokoh yang luar biasa. Beliaulah yang kemudian mendirikan sejumlah yayasan. Yayasan Atmajaya yang melahirkan Universitas Atmajaya. Bahkan berdirinya Harian Kompas itu atas keinginan atau atas prakasa dari Bapak Franseda bersama Partai Katolik pada waktu itu. Artinya Maumere sangat pas dinobatkan sebagai kandidat ibu kota provinsi Flores. Tentu saja, tahan dulu, ada minusnya atau ada yang kontranya atau ada negatifnya. Mengapa Maumere sebaiknya tidak perlu jadi ibu kota? Itu mengapa Maumere dinilai daerah yang rawan gempa. Kita tahu gempa besar yang menimpa Flores pada tahun 1992 di tanggal 12 Desember itu bahkan menenggelamkan sebuah pulau di Kabupaten Sika, yang Pulau Babi. Saat itu kita tahu lebih dari 2.000-an masyarakat Flores itu menjadi korban. Lebih setengahnya ada di Kabupaten Sika. Artinya Maumere dinilai sebagai daerah yang rawan gempa, kawasan Ring of Fire. Meskipun secara umum Flores ada Ring of Fire, tapi Maumere dianggap kawahnya atau tempatnya yang paling signifikan menjadi Ring of Fire. Itu alasan mengapa Maumere sebaiknya tidak boleh menjadi ibu kota. Kita beralih ke kota kedua, Ende. Banyak komentar di TikTok yang menjagokan Ende sebagai kota yang paling pas menjadi ibu kota provinsi Kepulauan Flores. Ende adalah kota di mana Presiden Bung Karno diasingkan pada tahun 1934 hingga 1938. Di kota tersebutlah direnungkannya Bung Karno nilai-nilai Pancasila. Dalam 2-3 tahun terakhir ini, perayaan hari lahir Pancasila 1 Juni secara nasional selalu diselenggarakan di kota Ende. Di tahun 2022, bahkan Presiden Joko Widodo hadir langsung menjadi pemimpin upacara, inspektur upacara peringatan hari lahir Pancasila di kota Ende. Kota sejarah, kota yang pernah menjadi ibu kota keresidenan Flores di masa lalu. Bahkan dalam sejarah gereja Katolik, Ende adalah menjadi kota provinsial Sunda kecil setelah pindah dari Lahurus menuju Ende di tahun-tahun awal. Tentu saja banyak orang yang sepakat dengan Ende, antara lain juga kota pelajar. Di sana terdapat sebuah universitas yang cukup terkenal, Universitas Flores, yang pelajar atau yang mahasiswanya cukup banyak, yang terdapat atau bahkan dari mana-mana, dari Ruteng, dari Bejawa, dari Maumere. Meskipun sudah ada Unipa, tapi cukup banyak yang berkuliah di Universitas Flores. Julukan kota pelajar bukan hanya karena kampusnya, tapi sekolah-sekolah swasta terkenal. SMA Suradikara, SMA Fraterandao. Di level SMP atau level SMP ada SMP Dao, SMP Ursula, SMP Maria Goretti, dan SMP yang lainnya.
Artinya Ende sangat dinilai layak sebagai jagoan untuk menjadi ibu kota provinsi Kepulauan Flores. Itu tadi positif mengapa Ende dijagokan jadi provinsi Kepulauan Flores. Tentu saja ada yang kontra, yang tidak sepakat. Kenapa? Karena Ende wilayah yang sangat kecil. Bayangkan kota sekecil itu yang bahkan untuk ibu kota kabupaten saja sudah cukup kecil untuk dibangun gedung, kantor dan lain-lain, sehingga kemudian Ende dinilai tidak layak menjadi ibu kota provinsi. Infrastrukturnya pun dianggap belum memadai. Itu antara lain mengapa Ende dinilai tidak layak atau belum layak menjadi ibu kota provinsi Flores. Oke, beralih ke kota ketiga, Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo. Kita tahu sebelumnya Nagekeo itu adalah kecamatan, dia menjadi kabupaten terpisah di tahun 2006 lepas dari Kabupaten Ngada. Mbai dipercaya ditetapkan menjadi ibu kota Nagekeo sejak tahun 2006 tersebut. Banyak pihak atau banyak komentar di TikTok yang menjagokan Mbai sebagai ibu kota provinsi Kepulauan Flores. Mengapa? Pertama, mengapa Mbai dijagokan menjadi calon atau ibu kota provinsi Kepulauan Flores adalah karena Mbai pada masa penjajahan Belanda 42 hingga 45 menjadi landasan udara yang digunakan Jepang sebagai tempat untuk melakukan pengawasan terhadap wilayah di Asia Pasifik. Kemudian dijuluki Surabaya kedua. Mbai cukup luas wilayahnya, kita tahu padang savana, tapi kemudian daerah-daerah persawahan, dinilai sangat pas untuk menjadi ibu kota provinsi. Namun banyak pihak yang kontra, yang tidak sepakat, antara lain komentar dari Clement Ame, lawyer dari Mbai, dari kawasan Nagekeo. Dia menyatakan bahwa Mbai seharusnya menjadi daerah pertanian. Mbai menjadi tempat ditanamnya padi yang dapat digunakan untuk masyarakat Coba-Mora. Jangan digunakan sebagai ibu kota provinsi Kepulauan Flores. Padahal kita tahu Mbai, Nagekeo saat ini dijuluki the heart of Flores, jantungnya Flores, karena memang berada di tengah-tengah Kepulauan Flores, di tengah-tengah Pulau Flores, sehingga ketika jadi ibu kota dapat menjangkau wilayah Flores ke barat maupun Flores ke timur. Artinya paling ideal sebagai ibu kota provinsi Kepulauan Flores. Tapi negatif yang lainnya adalah fasilitasnya, infrastrukturnya belum memadai. Kita tahu bahkan untuk menjadi ibu kota kabupaten pun banyak pihak yang melihat cukup banyak fasilitas yang belum layak atau belum tersedia di Kabupaten Nagekeo atau di ibu kota Mbai. Demikian dari Maumere, Ende, Mbai. Sekarang kita menuju ke Labuan Bajo, ibu kota Manggarai Barat. Kita tahu sebenarnya awalnya Manggarai itu hanya satu kabupaten pecah, Manggarai Barat dan Manggarai Timur. Nah, Labuan Bajo pintu masuk menuju Flores. Saat ini menjadi destinasi wisata prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pariwisata. Di tahun 2022 kemarin, dia menjadi side event beberapa kegiatan berkaitan dengan G20 atau G20. Bahkan di tahun ini, di tahun 2023, Labuan Bajo menjadi tempat atau host diselenggarakannya ASEAN Summit, sebuah kebanggaan bagi kita masyarakat Coba-Mora. Dengan pernyataan-pernyataan saya tadi, Labuan Bajo dinilai sangat layak menjadi ibu kota provinsi Kepulauan Flores. Namun tentu saja ada yang tidak setuju. Kenapa? Karena Labuan Bajo dinilai daerah tidak rata, kemudian jauh untuk diakses dari teman-teman atau masyarakat kita Flores dari bagian timur. Kemudian catatan-catatan lainnya, kalau
Labuan Bajo menjadi ibu kota akan mengganggu posisinya sebagai destinasi wisata prioritas. Artinya sebaiknya kita pisahkan ibu kota provinsi, ya ibu kota provinsi. Labuan Bajo biarkan saja menjadi kota wisata, tempat kita menyaksikan komodo dan tempat wisata lainnya di Labuan Bajo. Jadi demikian rangkuman pro dan kontra atau plus minus 4 calon ibu kota provinsi Kepulauan Flores. Maumere, Ende, Mbai, Labuan Bajo. Di manakah kota yang paling pas, paling layak menurut teman-teman para netizen sekalian? Pastikan komen di YouTube podcast Orang Kita, di channel Mosato maupun di TikTok. Komentar Anda tentu saja menjadi catatan bagi para pengambil keputusan, para aktivis yang sedang berjuang, para pihak yang pro terhadap pembentukan Provinsi Kepulauan Flores, sehingga komentar Anda, jawaban Anda, kota yang paling layak menjadi Provinsi Kepulauan Flores sangat ditunggu. Salam manis dari Jakarta untuk Fluamora tercinta.